Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah, andai tolan, sahabat, ibu, bapak sekalian, seizin guru mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Mudzakarah. Karenanya mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan marilah kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang kita cintai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita melanjutkan tentang bagaimana kita menyikapi dunia. Dunia bukan untuk tujuan. Karena itu Rasulullah mengatakan az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badan. Orang yang zuhud terhadap dunia, artinya nerimo, kita tidak kadunya, kira-kira itu bisa menjadikan apa? Turihul qalba wal badan. Badan itu menjadi nyaman, hati kita tenang, dan suasananya menjadi tentram. Itu kira-kira yang kita diminta oleh Rasulullah. Kalau orang sudah bisa zuhud, maka disitulah Allah akan membuka hatinya. Kemarin kita tutup dengan hadis innan nuro idza dakhalal qalbi insyaraha lahu wal fasah. Sesungguhnya nur Allah, cahaya itu apabila telah memasuki hati, artinya nurul qalbi, karena kita membiasakan berzikir, kita tidak digelayuti hati kita urusan dunia. Insyaraha lahu wal fasah, maka hatinya menjadi lapang dan terbuka, serta betul-betul bisa menjadikan hati itu tentram. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, maka hendaklah engkau senantiasa berzikir, karena zikir itulah yang bisa menenangkan hati kita semua. Hadis ini dilanjutkan, kila, dikatakan fahal lidzalika min alamatin, hati ini bisa lapang, bisa tenang, dada ini tidak sesak, tentram, dan betul-betul dalam banget di dalam berzikir, dalam keseharian beribadah. Apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah menjawab sekaligus bersabda, at-tajafi an daril ghurur, menjauhkan dirilah kau dari negeri tipu daya. Bapak sekalian, apakah kebahagiaan kita di dunia ini abadi? Ghurur, tipu daya. Makan hanya 5 cm, hanya di mulut, masuk tenggorokan, hilang itu kenikmatan. Kita mau punya apapun, toh juga tidak akan kita bawa mati. Jangan-jangan itu justru yang meninggalkan kita. Artinya diambil dengan cara Allah, karena tidak ada sedekah, infak, dan sebagaimana lainnya itu. Jadi hindarkan dirimu dari tipu daya dunia yang sangat mata'ul ghurur, menipu kita.
Yang kedua, wal inabatu ila daril khulud, dan engkaulah segera mensegerakan untuk menuju ke negeri yang daril khulud, yang abadi. Yang abadi itu akhirat, bukan dunia. Tapi seringkali orang yang dikejar dunia lupa akhirat, yang dikejar yang sesaat tetapi yang abadi dilupakan. Karena itulah sering dunia itu adalah tipu daya. Sangat mudah orang tergelincir karena rayuan tanda petik gombalnya dunia itu. Wal inabatu ila daril khulud, mari kita mensegerakan untuk menuju negeri yang betul-betul negeri yang abadi, yang kekal, allati al-akhirat. Wal isti'dadul lil maut, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, siapkanlah dirimu lil maut, untuk menyongsong kematian. Karena mati itu pasti. Yang satu pasti itu mati. Bapak Ibu sekalian, memang kita akan abadi di dunia? Enggak kan? Memang kita punya harta yang akan kita ambil sampai di kuburan? Enggak kan? Tapi orang sudah jelas mati, orang jelas akan mati, tapi orang itu sering lupa mati aja. Kalau sudah punya jabatan lupa, punya harta seakan bisa miber. Kalau sudah punya harta itu sudah terbang aja, itu nggak ngambah bumi. Melihat orang lain itu kecil. Kalau kekuasaannya dapat, ya mana yang akan saya hajar, mana yang akan saya injek. Itulah dunia yang mata'ul ghurur itu. Tapi dia tidak isti'dadul lil maut, tidak pernah mempersiapkan dirinya itu akan mati qabla nuzulihi, sebelum kedatangannya. Bapak sekalian, ada nggak orang wafat dikasih tahu? Kita semua dah, Pak Ek, Bu Ek, Bu Nyai Ek, kamu wafatnya nanti tanggal sekian, jam sekian. Kalau gitu semua masuk surga, itu langsung banyak istighfar, hartanya langsung wakafkan, udah amal jariahnya. Tapi kan tidak. Lah inilah yang disebut ad-dunya mata'ul ghurur, dan ini yang menipu daya kita, lupa maqasid, tetapi yang dicari justru wasilahnya, yaitu dunia itu. Bapak Ibu sekalian, hadis tadi kunci kita. Jangan tertipu, segerakan menuju akhirat, dan siapkan diri kita menyongsong mati. Karena itu orang bertarekah dikatakan mutu qoblal maut. Matilah engkau sebelum mati yang sesungguhnya. Artinya nafsu keduniaan kita harus kita pangkas, harus kita kendalikan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa auhallahu ila Musa, diwahyukan Allah kepada Nabi Musa, ya Musa idza ahbabtu 'abdi zaitu anhu dunya, wahai Musa, apabila kamu mencintai hambaku, maka aku akan jauhkan dunia darinya. Jadi orang kaya raya itu jangan bahagia loh. Justru kadang-kadang itu untuk dijauhkan dari akhirat. Tapi kalau orang biasa cukup, itu justru qarib, dekat Allah. Nah, caranya Allah mencintai hambanya itu kalau tidak terlalu didekatkan dengan dunia. Tapi sebaliknya manusia mengatakan kalau bahagia itu kalau punya duit, punya harta, punya kekuasaan. Wa hakadza af'alu bi ahbabi, begitulah aku lakukan terhadap kekasihku.
Ini kata Allah kepada Nabi Musa, caraku mencintaiku, cintai hambaku ya tidak saya dekatkan dengan urusan dunia, tapi tetap bisa tetap hidup di dunia. Ya Musa, idza ra'aital ghina muqbilan, wahai Musa, apabila engkau melihat orang kaya dan merasa senang, maka katakan fakul dzambun ajilat batahu. Dosa itu sangat cepat siksaannya loh ya. Jangan engkau terlena dengan duniamu ya. Jangan engkau agung-agungkan duniamu lah. Ingat, dambun ajilat uqubatahu, bahwa dosa itu akan segera datang dan siksanya sangat dahsyat. Wa idza ra'aital faqrul muqbilan, apabila engkau melihat seorang fakir dan rela ridho bikismatillah, ridho dengan rezeki Allah yang banyak, alhamdulillah, yang sedang alhamdulillah, yang cukup alhamdulillah, kok dia mukbilan dan dia ridho, fakul, maka katakan marhaban bi syi'arid sholihin, selamat datang tentang lambang kebesaran orang-orang yang soleh. Jadi dia tidak disebutkan urusan dunia. Dunianya tetap ada, tapi tidak istighol, tidak gumantung. Ya, ta'aluknya itu bukan urusan Allah, tapi urusan dunia. Itu bahaya. Sebalik, padahal kita itu istighol wa ta'aluk ma'allah, harus menyibukkan diri dan bergantungnya kepada Allah. Itu ya, kepada Nabi Musa. Hal serupa juga wa ahalla ila Daud, hal serupa difirmankan oleh Allah kepada Nabi Daud, ya Daud, man athara hawa dunyahu ala ladzati akhirah. Wahai Daud, siapa saja yang memprioritaskan keinginan kebahagiaan dunia atas kelezatan akhiratnya, faqad istamsaka bil urwatil lati wala thaqalaha, maka sungguh ia telah berpegang dengan pegangan yang rapuh dan tidak ada kekuatan. Bapak sekalian, jadi presiden maksimal 2 periode. Jabatan 5 tahun sekali. Usia pensiun 56, 58, 60. Ya ada yang padi. Kalau kita gondeli urusan dunia itu rapuh, seperti kayu yang sudah kering kita gandoli, ya mesti jatuh. Karena itu jangan gondelan dunia, karena dunia ini bisa menjauhkan diri kita kepada Allah. Sebaliknya, waman athara hawa akhirati ala ladzatin dunyahu, dan siapa saja yang memprioritaskan keinginan akhiratnya di atas kelezatan dunia, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama lahu, maka sungguh ia telah berpegang pada pegangan yang kokoh yang tidak akan pernah putus, kuat, kokoh, jejak. Gondelan itu gondelan akhirat, tujuannya akhirat, utamakan kebahagiaan akhirat. Dunia juga iya, dunia juga kita bahagia digondeli, tapi bukan gondelan utama. Bapak sekalian, hal serupa juga disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ya Isa, kulli bani Israel ayyahfadhu anil kharfain. Hai Isa, katakan kepada Bani Israel agar mereka memelihara dariku terhadap 2 kata. Kullahum liyardhu bidid dunya li salamati dinihim. Katakan kepada mereka agar mereka rela dengan kekurangan dunia, dan ini demi keselamatan mereka. Tapi sekarang Bani Israel yang menguasai dunia, padahal tidak oleh kalau Gusti Allah. Kenyataannya sindikat finance secara internasional
dikuasai oleh kaum Yahudi sampai memerangi Palestina. Nah ini memang Bani Israil sejak dulu menentang terus ke Gusti Allah sampai sekarang. Kama radhiya ahlul dunya bi dziddini li salamatid dunyahum. Ya. Sebagaimana telah rela penghuni dunia dengan kekurangan agama demi keselamatan dunianya. Jadi mereka itu adalah mengutamakan dunia, tapi lupa keselamatan akhirat dan agamanya. Dan sebagian kitab-kitab Allah juga disebutkan begini. Ahwanu ma'ana sani'um bil alim. Hal yang paling rendah yang aku buat di alam ini adalah apa? Idza rokana ila dunya, apabila seseorang itu condong kepada dunia. Bapak Ibu sekalian, ya siapa sih orang nggak suka di dunia? Cukup suka boleh, tapi jangan suka-sukaan gitu. Dunia perlu, tapi ojo ke dunia. Titik dunia, rapat jaluk duit, mulai jaluk duit. Panitia minta transport lah. Dunia kok dintekno ya kok akhirnya ndak iso, ndak ento. Ikhlas ae. Ngabdi itu ikhlas ae. Ngaji niate aja golek duit. Engko rezekine entek nek akhirat. Karena apa? Dijukuk nek dunia iki lho. Ya. Ini Allah begitu. Paling rendah di mata dunia kalau orang itu condong kepada dunia. In ukhrija khalawatu munajati min qalbihi. Dia adalah akan aku keluarkan manisnya bermunajat kepadaku dan keluar min qalbihi. Zikir enggak melebu-lebu, salat enggak melebu-lebu, Allahu Akbar yang diingat yang lain-lain. Pekerjaan kek, anak putunya kek, takut kek, kehilangan jabatan. Sehingga dia apa? Karena kumantungnya itu dunya. Sehingga ini kata Allah, an ukhrija khalawatu munajat. Dia hilangkan nikmatnya munajat. Padahal indahnya munajat itu kalau seseorang sudah muqarrabah, sudah dekat dengan Allah, dia akan lazzatul munajat. Lazzatul doa, lezatnya berdoa dan lezatnya di dalam bermunajat kepada Allah min qalbihi, dan dia keluar di dalam hatinya. Saya satu kalimat, bedanya doa satu jalur kita pada Allah. Ya Allah minta. Kalau munajat itu dua-duanya, ya Allah engkau hebat, engkau luar biasa, berikan saya. Ya kira-kira contohnya, ya Allah anta mulana, ya faghfir lana ya Allah innaka anta ghairul ghafirin. Ya Allah engkau junjungan saya banyak dosa, ampuni saya ya Allah, karena engkau sesungguhnya sebaik-baik pemberi ghafar, pemberi ampun. Caranya gitu Bu Bapak. Yang baik munajat. Doa baik, tapi yang bagus lagi itu munajat. Ada dialog ruhani antara kita dengan Allah. Saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, di keterangan itu bersumber dari Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 60 baris ke-27. Itu dibahas panjang lebar tentang orang akan dikeluarkan kepada lezatnya munajat kalau dia itu sangat senang pada dunia. Wa yurwa anil ta'ala, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berfirman kepada dunia, dan dia bicara dengan dunia. Litunya, ya dunia murri li auliyai, hai dunia lewatilah terhadap pada kekasihku. Ojo melebu, ojo kok ampiri waliku itu loh, itu sudah waliullah. Ojo kok godo. Ya, Allah melarang.
kepada wali-walinya digoda. Karena itu wali kan tidak urusan dunia. Beliau adalah dekat untuk Allah. Wala takhulli lahum fatastanihim, dan jangan engkau singgah kepada mereka karena engkau bisa membuat mereka musnah. Ini jangan digoda. Ini juga di dalam kitab Hilyatul Auliya juz 5 ayat halaman 92. Ini juga menyebutkan seperti itu. Nah, terakhir sedikit lagi Bapak sekalian, tadi beberapa pesan Allah kepada para nabi. Sekarang kepada Sayyidina Ali mengatakan apa? Wa qala Aliyun karamallahu waj'ah, telah berkata Sayyidina Ali karamal waj'ah, ponakan dan sekaligus menantu yang menurunkan Hasan Husain, ya itu. Beliau mengatakan gini, matalud dunya wal akhirah kama matal masyriki wal maghrib, perumpamaan dunia dan akhirat bagaikan timur dan barat. Kalau kita ke barat kan tidak mungkin ke timur. Di ujung ketemu ujung, nggak ketemu. Ala qadri ma tuqarribu min ahadima, secara ukuran sesuatu yang engkau dekat dengan salah satunya. Kalau sudah timur ya timur. Tab'atu anil akhir, maka engkau akan menjauhkan dari yang lain. Jadi ya Allah, golek ana donya engkau, golek ana akhirat, kita cari akhirat. Nanti dunianya ikut gitu. Tapi kalau kita ngejar dunia, akhiratnya keteteran. Nah, ini oleh Sayyidina Ali disebutkan gini, maaf ini bagi yang tidak berkenan. Mathalul dzarratain idza arta ihdahuma istakhat ta ukhra. Apabila engkau mempunyai dua orang istri, apabila engkau rela kepada salah satu istri yang satu, maka istri yang lainnya akan membencimu. Berat ya, yang punya istri dua berat ini. Ini di dalam keterangan ini diambil dari Ihya Ulumuddin juga di juz 3 ayat halaman 204. Atau wa mathalu ina'ain, seperti dua wadah, ahaduhuma farihun wal akhar mumtaliun, salah satunya kosong sedangkan yang lainnya berisi penuh. Biqadri ma tusibu ifal faragh yang kusul mal'un, apabila yang penuh dituangkan pada yang kosong, maka yang penuh tadi menjadi berkurang. Jadi dengan demikian kita tujukan akhirat. Tujukan akhirat. Nanti dunianya akan dapat. Kalau kita dunia atau akhiratnya keteter, bisa yakin, yakin itu asli itu lah. Asli pakai shot ya. Kalau orang dunia tok sing digoleki akhiratnya keteter. Tapi kalau wong golek akhirat, insya Allah janjine Gusti Allah dunyane katut. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali juga berkata, wajadtu dunya sittata asya, telah kutemukan dunia itu ada 6 hal. Apa sih dunia itu sing digoleki? Dunia itu apa? Menurut Sayyidina Ali, mat'umun wa adjudul asal, makanan, dan makanan yang terbaik adalah madu. Wa wa madzaka dzubab, dan madu itu adalah cairan dari apa yang dikeluarkan tawon. Orang dapat madu, tawon dapat madu setelah apa? Kerja. Berat. Yang dimakan sing apik-apik, putih bunga itu panganane tawon. Karena itu yang keluarkan bagus. Kalau kita makan yang haram, yang keluar juga yang haram, darah yang mengalir juga haram. Karena itu untuk dunia nggak apa-apa kita bersusah-susah. Yang penting akhiratnya ojo keter.
menurut Imam Sayyidina Ali. Yang kedua, wa masrubun wa afdal ma. Yang kedua, minuman, sebaik-baik minuman adalah air putih. Wa walladzi yastawi fihil birru wal fakhar wal fajir. Dan air adalah zat yang sama dipergunakan bagi orang baik yang jahat. Air netral. Dunia juga netral. Kalau dunia untuk akhirat, ad-dunya lil akhirat, itu baik. Tapi kalau ad-dunya lid dunya, bahaya. Itu bisa menjauhkan diri kita pada Allah. Yang ketiga, wa mashumun wa adkahul misk, wewangian dan sebaik-baik wewangian adalah yang misik. Wa darun koryatin, dan misik itu adalah intisari dari kira-kira masternya parfum lah, kira-kira gitu. Karena itu gawinnya juga angel, sulit. Artinya memang ke akhirat itu sulit. Ya harus bersusah payah menuju ke akhirat. Yang keempat, wa malbusun wa alyunuhul harir, pakaian yang terhalus dan terbaik adalah sutra. Mengapa sutra? Wa naskhu duratin, dan sutra adalah hasil dari persalinan ulat. Ulatnya ngentung dulu. Nek donya ndak patek israf, nek donya rada susah titik ngentung mujahadah riyadhah, dadine muraqabah muqarrabah nek Gusti Allah, dadine menjadi sutra. Nah, enggak tahu riyadhah, enggak tahu salat malam, njaluk uripe tenang, enggak dapet, enggak bisa. Harus bersusah payah dulu, urusan akhirat itu nek donya. Ya, yang kelima, wa markubun wa anfuzuhul faros, kendaraan kecintaan manusia ya, dan kendaraan yang bagus adalah kuda al-faros, wa ya allati yuqtalu ar-rajulu 'alaiha, yaitu kuda yang bagian terkuat di dalam peperangan. Jadi dunia itu harus kita kalahkan, kita harus kuat. Kendaraan kita memang kuda, artinya dunia. Tapi kuda untuk perang, mujahadah terhadap qalbul, terhadap nafsu kita. Kita perangin nafsu kita untuk menuju akhir. Yang keenam, Bapak sekalian, terakhir, wa mankuhun wa mubalun fi mabalin. Yang keenam, ini orang dewasa semua ya. Kenikmatan dunia apabila kita bersetubuh, laki perempuan, suami istri, nikmat. Nah, jadi hanya urusan dunia itu kan urusan itu, makan, minum, wewangian, pakaian, kendaraan, dan urusan bersenggama. Maka wahasbuka annal mar'ata tataryanu bi ahsani ma indaha, cukuplah bagimu bahwa perhiasan kita adalah takwa, pakaian kita adalah takwa. Itu yang harus kita jaga. Perempuan juga begitu, khususnya perempuan kalau ini di bait ini, di dalam kalimat ini. Wa taqsudu minha akhasum ma fiha, dan padahal engkau bertujuan darinya akan sesuatu yang lebih buruk daripada dirinya. Artinya jaga kita, alat kelamin kita. Jadi Bapak sekalian, ini cara kita memandang dunia, cara kita untuk menggelayuti, untuk menjalani dunia, sehingga kita konsentrasinya, orientasi utamanya adalah akhirat, tapi tidak lupa dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Golek ana negerimu, akhiratmu yang abadi. Ningnya ning Jawa, tetapi ya kalau ning Sundanya lain. Ning kalau Sunda lain, ningnya lain. Kalau Jawa ningnya itu tetapi. Ning ojo lali urusan dunia. Demikian, terima kasih Bapak sekalian, ngaji kita
pada pagi hari ini. Semoga Allah selalu membukakan hati kita untuk senang, dekat dengan Allah, dekat Rasulullah, dekat para ulianya, dekat para ulamanya, dan para syekh, para mursyidnya. Dan ini menjadi bagian kita, bekal kita menuju akhirat. Dunia tetap, sing jadi pegawai kerja, profesional, tim, ya harus namanya jaga profesional, integritas, ya. Dan yang ketiga kapasitas. Kalau orang itu bisa jalankan pasti amanah. Jadi kalau saya kerja itu biasanya pakai ilmu itu, Pak. Ya, ikhlas, ya, syukur, amanah. Kalau orang kerja tiga itu, ikhlas ditugasi apa saja, syukur yang diberikan Allah dan pimpinan apa saja, pasti amanah. Jadi kerja nggak gerundel. Teman-teman yang di PLN, yang di PLD, yang para BUMN atau birokrat yang kerja, lakukan itu. Isa, ikhlas, syukur, amanah. Itu dunianya yang didapat akan dunia yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, alfamikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.